Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaitia, NIM 6 2019 0101, kelas Farmasi D, ingin mempresentasikan jurnal tentang penetapan kadar kalium, natrium, dan magnesium pada semangka atau Citrullus vulgaris card. Daging buah berwarna kuning dan merah secara spektrofotometri serapan atom. Semangka merupakan salah satu buah tropis yang digemari masyarakat karena rasanya yang renyah dan manis. Beberapa orang menginformasikan bahwa buah ini dapat menurunkan tekanan darah karena kandungan potasiumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar kalium, natrium, dan magnesium secara kuantitatif pada daging buah semangka kuning dan merah, serta pada buah semangka berbiji dan tanpa biji. Analisis kuantitatif dilakukan dengan spektrofotometer serapan atom dengan nyala asetilen udara. Kalium, natrium, dan magnesium dianalisis secara kuantitatif pada panjang gelombang 766,49 nanometer, 589,00 nanometer, dan 285,20 nanometer. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kadar kalium tertinggi pada buah semangka kuning yaitu 114,9583 mg per 100 gram, kurang lebih 2,7425 mg per 100 gram. Kadar magnesium tertinggi pada semangka merah tanpa biji yaitu 9,8734 mg per 100 gram, kurang lebih 0,0780 mg per 100 gram, dan kadar natrium tertinggi terdapat pada buah semangka kuning yaitu 1,5836 mg per 100 gram, kurang lebih 0,0303 mg per 100 gram. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat alat dan bahan. Untuk bahan-bahannya yaitu terdapat sampel dan reaksi. Pada sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging buah semangka kuning berbiji, semangka kuning tanpa biji, semangka merah berbiji, dan semangka merah tanpa biji. Untuk reaksi, semua bahan yang digunakan dalam penelitian ini berkualitas pro-analisis keluaran Merck yaitu asam nitrat pekat 65% BFRV, asam pikrat, kuning titan, natrium hidroksida, larutan standar kalium 1000 mg per liter, larutan standar natrium 1000 mg per liter, dan larutan standar magnesium 1000 mg per liter, kecuali Aquabides Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi USU. Untuk alat-alatnya yaitu terdapat spektrofotometer serapan atom Hitachi Z2000 lengkap dengan lampu katoda kalium, natrium, dan magnesium, alat-alat gelas atau Pyrex, hot plate, kertas saring Wattman nomor 42, neraca analitik, pisau stainless steel, dan spatula. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Untuk pengambilan sampel, metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampling purposive yang dikenal juga sebagai sampling pertimbangan, di mana sampel ditentukan atas dasar pertimbangan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili populasi. Penyiapan sampel. Semangka berbiji warna kuning dan merah masing-masing diambil 6 buah yang memiliki berat berkisar 3 kg, kemudian diambil daging buah dari ke-6 semangka secukupnya, dipisahkan daging buah dari biji dan pulpnya dan di blender. Untuk semangka tanpa biji, warna kuning dan merah masing-masing diambil 6 buah yang memiliki berat berkisar 3 kg, kemudian diambil daging buah dari ke-6 semangka secukupnya, dipisahkan daging buah dari pulpnya dan di blender. Proses destruksi. Proses destruksi ini dimodifikasi dari prosedur oleh Friel pada tahun 1986, di mana sampel ditimbang sebanyak 15 gram dalam Erlenmeyer, ditambahkan 15 ml HNO3, didiamkan selama 24 jam, lalu dipanaskan hingga larutan berubah menjadi jernih pada suhu 80 derajat Celcius selama kurang lebih 8 jam dan didinginkan. Bisa kita lihat ini bagian alir dari proses destruksi basah semangka berbiji dan proses destruksi basah semangka tidak berbiji.
Selanjutnya yaitu pembuatan larutan sampel. Sampel hasil destruksi dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan aquabides hingga garis tanda. Kemudian disaring dengan kertas saring Whatman nomor 42, 10 ml filtrat pertama dibuang untuk menjenuhkan kertas saring, kemudian filtrat selanjutnya ditampung ke dalam botol. Larutan ini digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Bisa kita lihat terdapat bagan alir untuk pembuatan larutan sampel. Selanjutnya yaitu pembuatan kurva kalibrasi. Untuk natrium, larutan baku natrium 1000 mikrogram per mililiter dipipet sebanyak 1 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dicukupkan hingga garis tanda dengan aquabides atau konsentrasi 10 mikrogram per mililiter. Larutan induk baku 2. Larutan induk baku 3 dibuat dengan mempipet larutan induk baku 2 sebanyak 25 ml dan dicukupkan volumenya hingga 100 ml dengan aquabides atau konsentrasi 2,5 mikrogram per mililiter. Larutan untuk kurva kalibrasi natrium dibuat dengan mempipet larutan induk baku 3 sebanyak 4 ml, 6 ml, 8 ml, 10 ml, 12 ml dilarutkan dalam labu 50 ml sehingga didapatkan konsentrasi berturut-turut 0,2 mikrogram per mililiter, 0,3 mikrogram per mililiter, 0,4 mikrogram per mililiter, 0,5 mikrogram per mililiter, 0,6 mikrogram per mililiter diukur pada panjang gelombang 589,00 nanometer dengan tipe nyala udara asetilen. Selanjutnya yaitu magnesium. Larutan baku magnesium 1000 mikrogram per mililiter dipipet sebanyak 1 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dicukupkan hingga garis tanda dengan aquabides atau konsentrasi 10 mikrogram per mililiter. Larutan induk baku 2. Larutan induk baku 3 dibuat dengan mempipet larutan induk baku 2 sebanyak 10 ml dan dicukupkan volumenya hingga 100 ml dengan aquabides atau konsentrasi 1 mikrogram per mililiter. Larutan untuk kurva kalibrasi magnesium dibuat dengan mempipet larutan induk baku 3 sebanyak 10 ml, 12,5 ml, 15 ml, 17,5 ml, 20 ml dilarutkan dalam labu 50 ml sehingga didapatkan konsentrasi berturut-turut 0,2 mikrogram per mililiter, 0,25 mikrogram per mililiter, 0,3 mikrogram per mililiter, 0,35 mikrogram per mililiter, 0,4 mikrogram per mililiter diukur pada panjang gelombang 285,2 nanometer dengan tipe nyala udara asetilen sehingga dapat konsentrasi untuk kalibrasi 0,1 sampai 0,4 mikrogram per mililiter. Penetapan kadar dalam sampel. Pertama, kalium. Larutan sampel dilakukan pengenceran hingga 50 kali, diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 766,49 nanometer. Nilai absorbansi yang diperoleh harus berada dalam rentang kurva kalibrasi larutan baku kalium. Konsentrasi kalium dalam sampel ditentukan berdasarkan persamaan garis regresi dari kurva kalibrasi. Selanjutnya yaitu natrium. Larutan sampel dilakukan pengenceran hingga 5 kali, diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 589,00 nanometer. Nilai absorbansi yang diperoleh harus berada dalam rentang kurva kalibrasi larutan baku natrium. Konsentrasi natrium dalam sampel ditentukan berdasarkan persamaan garis regresi dari kurva kalibrasi. Selanjutnya yaitu magnesium. Larutan sampel dilakukan pengenceran hingga 50 kali, diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 285,2 nanometer. Nilai absorbansi yang diperoleh harus berada dalam rentang kurva kalibrasi larutan baku magnesium. Konsentrasi magnesium dalam sampel ditentukan berdasarkan persamaan garis regresi dari kurva kalibrasi. Kadar atom kalium, natrium, dan magnesium dalam sampel dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Kadar atom
mikrogram per gram sama dengan konsentrasi mikrogram per mililiter dikali volume atau mililiter kali faktor pengenceran dibagi berat sampel atau gram. Selanjutnya, untuk hasil analisis kuantitatif kalium, natrium, dan magnesium pada sampel semangka kuning berbiji pada mineral kalium yaitu kadarnya 114,9583 kurang lebih 2,7425, natrium 1,5836 kurang lebih 0,0303, dan magnesium yaitu 9,2927 kurang lebih 0,1591. Untuk sampel semangka kuning tanpa biji pada mineral kalium yaitu kadarnya 88,055203 kurang lebih 1,0754, dan natrium yaitu 0,7929 kurang lebih 0,0543. Untuk magnesium 8,5727 kurang lebih 0,1222. Sedangkan untuk sampel semangka merah berbiji pada mineral kalium yaitu kadarnya 80,7382 kurang lebih 2,8493. Mineral natrium yaitu kadarnya 0,9953 kurang lebih 0,0910. Untuk magnesium yaitu kadarnya 8,1195 kurang lebih 0,4650. Sedangkan untuk sampel semangka merah tanpa biji yaitu kalium kadarnya 99,8402 kurang lebih 2,4875, natrium yaitu 1,0345 kurang lebih 0,1704, dan magnesium yaitu 9,8734 kurang lebih 0,0780. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan kadar kalium, natrium, dan magnesium pada semangka kuning dan merah baik yang berbiji maupun tanpa biji yang diteliti dengan kadar yang terdapat di dalam literatur. Terdapat perbedaan kadar kalium, natrium, dan magnesium pada semangka kuning dan merah baik yang berbiji maupun tanpa biji. Kadar kalium paling tinggi terdapat pada semangka kuning berbiji. Dan ini adalah referensi yang saya ambil. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.